Salam, semoga kita semua dalam lindungan Tuhan. Minggu ini adalah Minggu Rogate, artinya berdoa, dan Tuhan menyapa kita melalui firman-Nya dari 1 Tawari 17 ayat 16 sampai 27 tentang doa syukur Daud. Saudara, hidup kita tentu tidak terlepas dari doa. Setiap apa yang akan kita lakukan, kita doakan kepada Tuhan. Dan setiap yang telah kita lakukan juga kita doakan kepada Tuhan. Hal ini menunjukkan doa adalah napas hidup kita, seperti yang diistilahkan banyak orang, yang artinya hidup tanpa doa adalah mati, hambar, serasa sayur tanpa garam, tidak ada rasa. Saudara, sejak muda Daud sudah menjadikan doa itu napas kehidupannya. Segala yang dia alami, dia doakan. Segala yang dia rasakan, dia doakan. Penderitaan yang menerpa hidupnya pun dia adukan kepada Tuhan. Bahkan kebahagiaan yang dia alami, dia doakan juga kepada Tuhan sebagai ungkapan rasa syukur. Hidup Daud tidak bisa lepas dari doa. Hal ini menunjukkan kepada kita bahwa Daud memiliki hubungan yang dekat, intim, mesra dengan Allah, Sang Pencipta alam semesta, Allah Israel. Dan itu nampak jelas di segala doa-doa Daud. Di saat Daud menerima firman Tuhan yang disampaikan Nabi Nathan yang tertulis di 1 Tawari 17 ayat 1 sampai 15, bukanlah engkau yang mendirikan rumah bagiku, salah seorang anakmu sendiri, dialah yang mendirikan rumah bagiku. Daud serasa terbang melayang-layang bagaikan burung yang terbang bebas. Hatinya begitu bersukacita, bersyukur, terharu setelah mendengar perkataan Allah melalui Nabi Nathan itu. Meski bukan dia yang harus membangun rumah Allah, meski bukan rencananya yang harus terlaksana. Pada mulanya Daud merencanakan agar dirinya sendiri yang membangun rumah Tuhan. Ternyata rencana Daud bukan rencana Tuhan, tetapi rencana Tuhan harus jadi rencana Daud. Perubahan rencana ini sedikit pun tidak membuat Daud kecewa atau bersungut-sungut. Menurut Daud, rencana Allah itu yang harus terjadi. Meskipun menurut dia rencananya itu bagus, baik, untuk kemuliaan Tuhan, untuk pembangunan rumah Tuhan. Tapi justru Daud menyadari bahwa rencana Allah adalah segala-galanya di dalam hidupnya. Rencana Allah yang harus terlaksana di dalam hidupnya. Sebagai ciptaan Tuhan, sebagai hamba Allah, sepenuhnya Daud tunduk kepada Tuhan. Dia menyadari bahwa dirinya tidak ada apa-apanya dibandingkan Allah.
Dan Daud pun menyadari bahwa apa yang dia lakukan di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel tidak ada apa-apanya dibandingkan apa yang dilakukan Allah di tengah-tengah bangsa Israel. Saudara, Daud dan keluarganya mendapat kepercayaan dari Allah, khususnya salah seorang anaknya untuk membangun rumah Tuhan. Suatu kehormatan besar kalau Allah mengizinkan kita untuk hidup sesuai dengan rencana Tuhan. Dan suatu kesempatan baik kalau Tuhan mau memakai kita sebagai alatnya. Begitu juga dengan keluarga kita. Dan Daud sangat berbahagia, bersorak-sorak jiwanya ketika dia tahu bahwa Allah akan memakai dirinya dan salah seorang anaknya untuk membangun rumah Allah. Dan segera Daud masuk ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, "Siapakah aku ini Tuhan? Dan siapakah keluarga?" Ayat 2. Dan Daud berdoa. Daud berdoa kepada Allah, berdoa bersyukur karena Allah mau memakai dirinya dan keluarganya untuk membangun rumah Tuhan, untuk melaksanakan rencana Tuhan. Bagi Daud ini adalah berkat. Jadi alat Allah adalah berkat. Hidup dalam rencana Allah adalah berkat. Kalau saudara diminta Allah jadi alatnya, apakah saudara bersyukur? Saudara, agar Daud dan keluarganya dapat melaksanakan rencana Allah, dia pun berdoa sambil bersyukur kepada Allah, bermohon kepada Allah si empunya rencana itu, bermohon agar keturunannya dapat melaksanakan rencana Allah dengan baik, seturut kehendak Allah. Saya jadi ingat firman Tuhan yang tertulis di Amsal 15 ayat 29b. Tetapi doa orang benar didengarnya. Sekali lagi saya bacakan. Tetapi doa orang benar didengarnya. Saudara, Allah mendengar doa orang benar. Dan firman Tuhan juga mengatakan kepada kita, mintalah, maka kamu akan menerima. Itu artinya ada suatu kepastian bahwa doa atau permintaan orang beriman, orang benar akan dijawab Tuhan pada waktunya. Dan itu juga yang terjadi di dalam kehidupan Daud. Dan memang doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Karena itu saudara, hiduplah dalam rencana Allah. Teruslah berdoa kepada Allah agar saudara semakin mempercayai Allah dalam hidup. Saya akan bacakan rencana Allah bagimu. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Yeremia 29 ayat 11. Berdoalah saudaraku, dan ingatlah Tuhan Yesus akan menolongmu, sehingga masa depanmu
penuh dengan keceriaan, dan hiduplah sesuai dengan rencana Allah. Bersyukurlah memiliki Allah yang begitu hebat. Shalom, salam sehat, Tuhan memberkatimu. Amin.